Nah ini ya, kita lihat. Itu ya, ternyata sekarang udah di angka 13 lebih ya, sekitar 13,7, padahal ini kondisi langsam ya, hampir ke 14 ya. Nah ini coba kita gas sedikit. Nah ini perlahan naik ke angka 14 ya. Nah jadi ini pengisian udah normal. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siluman selamat. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, ini di belakang saya ada Xeon karburator ya. Xeon karburator ini memang motor sudah ada lama di sini ya, karena memang kemarin sempat bore up mesinnya pakai 58. Nah ternyata setelah dihidupin, aki udah dicas, dipasang ke motornya, ternyata aki drop lagi. Jadi itu udah saya coba pakai tester ya, ternyata diem di 12 volt ya. Oke, kita cek permasalahannya kira-kira dari mana. Jangan lupa ya, yang baru mampir silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya ya, yang mudah-mudahan bermanfaat buat dulu semua. Oke, langsung kita cek aja motornya. Oke ya, ini apinya ya udah dipasang tester ya, di soket testernya udah ke terminal aki ya. Ini rada lepas nih, kita pasang ulang lagi. Nah ini di tester akinya 12 ya, sekitar 12,1 ya. Ini posisi diem ya, posisi mesin mati. Oke, sekarang kita taruh dulu di sini ya, biar enggak jatuh. Nah, coba kita hidupkan mesinnya, kira-kira seperti apa. Oke ya, mesin udah hidup. Kita lihat di testernya. Nah ini ternyata di testernya tetap diam ya, seperti kondisi tadi ya sebelum dihidupkan. Coba kita gas. Ternyata setelah gasnya digeber pun tetap ya nggak ada perubahan sama sekali di testernya ya, nggak ada kenaikan. Harusnya dia bisa naik sampai 14 volt ya, 14 maksimal banget sampai 15 volt ya. Ternyata ini tetap diam di angka 12 volt. Oke, coba kita lihat di kiproknya ya. Nah ini nah ini ternyata di kiproknya ya udah menggunakan kiprok Tiger ya. Ini udah dirobah, mungkin ceritanya dirobah full wrap ya, tapi nggak tahu gimana cara merobahnya ya, karena memang ini saya dapat udah kondisi seperti ini. Coba kita cek aja ya. Kabel kuning ada arus, sedangkan yang putih ini tidak ada arus ya. Harusnya ini ada arus juga dari arus dari sepul, jadi yang hitam ini masa. Terus yang coklat ini arus dari kunci kontak ya, ini arus dari kunci kontak baju.
bagian ke aki. Nah, ini bahkan ini merah aja ya. Cuma ini yang putihnya nggak ada arus ya, makanya pengisiannya jadi tekor. Coba kita cek kira-kira permasalahannya dari mana ya. Kita lihat soket di bawah. Oke ya, ini kabel soket yang dari sepul ya. Ini ada putih ini dari sepul, ini kuning juga dari sepul ya. Coba kita cek satu persatu. Nah, ini putih di sini ada ya, kemudian kuning juga di sini ada ya. Jadi kemungkinan bisa jadi kabel yang ke atas. Coba kita cek. Nah, ini ya. Ini ternyata bentar, si soket kabelnya ini kurang kencang ya. Coba kita coba kita cek kiproknya ya. Tadi kan nggak ada yang warna putih ya. Coba kita cek. Nah, ini ada tapi kecil ya. Kemudian yang putih, nah ini ada ya. Ini masa hitam, ini merah aki, kemudian ini coklat ke kunci kontak on ya, atau arus dari kunci kontak ya. Oke, kita lihat testernya ya. Kita lihat testernya. Oke ya, ternyata nggak ada pergerakan sama sekali ya di testernya, tetap 12 volt ya. Memang jalur 10 udah bagus, jalur 10 ke arah kiprok ya, tapi ternyata pengisiannya masih belum normal juga ya, tetap masih diem di angka 12 volt ya. Harusnya dia naik paling nggak 13 volt lah, 13 volt, 14 volt lah paling, sampai 14 atau maksimal banget ya sampai 15 ya. Tapi ternyata ini tetap nggak mau juga ya. Coba kita cek dari bagian sepulnya. Oke ya, tadi setelah kabel putih nggak ada arusnya, sekarang udah ada arusnya, tapi ternyata tetap nggak, pengisian nggak normal ya, tetap masih diem di angka 12 ya. Nah, ini ternyata kalau saya perhatikan ya, oke, abaikan yang dua ini ya, abaikan yang dua ini. Nah, ternyata kabel ini dari sepul ada 3 kabel ya. Bentar, ini warna putih dari sepul. Kemudian ini putih ini aslinya ke sepul pengisian ya, kalau misal pakai kiprok aslinya. Kemudian ini kuning strip merah, nah ini ke lampu-lampu ya, ke lampu-lampu buat penerangan ya, penerangan lampu-lampu utama. Kemudian ini masa, jadi ada 3 kabel dari sepul ya. Nah, ternyata dia nggak dirubah ya, karena seharusnya kalau memang mau dibikin full web, karena kiproknya sudah pakai kiprok Tiger ya, harusnya di soket ini juga dirubah ya. Nah, ini ternyata nggak dirubah ya, ini ternyata nggak dirubah, tetap masih aslinya. Jadi kenapa pengapian pengisian ke aki tekor terus ya. Oke, jadi sebenarnya gampang ya untuk cara merubahnya ya. Oke, kita gini aja dulu ya. Nah, ini yang kabel masa ya, kabel masa ini ke masa ya. Nah, ini yang ke masa ini, kalau untuk Yamaha kan memang dia nggak connect ke body ya, atau terpisah ya. Coba kita buktikan dengan tester. Oke, coba kita tes menggunakan tester ya. Oke, biar lebih kelihatan lebih enak ya, seperti apa ya. Oke, gini aja dah ya. Nah, ini
Ini testernya ke kali 1 ya. Ini coba kita tes. Nah, ini testernya bagus ya. Oke, kita kalibrasi dulu ke 0. Oke, udah. Nah, ini untuk Yamaha ya. Untuk Yamaha kabel massa dari spool ini nggak connect ke massa bodi ya. Jadi artinya dia massanya terpisah. Makanya terkadang misal kabel massa ini putus, otomatis pengisian penerangan mati semua ya. Coba kita tes aja seperti ini. Ini kabel massa. Nah, ini kita tempelkan ke bodi motor ya. Ini kita tempelkan ke bodi motor nih ya. Nah, ini tempelkan ke bodi motor. Nah, di testernya tetap diam ya, nggak terhubung. Oke, jadi gampang ya untuk merubahnya. Tinggal kita cabut aja ya yang di soket lawannya ini ya, atau soket ya, bisa di soket yang ceweknya ataupun yang cowoknya ya. Kita lepaskan aja dulu ini yang kabel hitam. Lepaskan dulu kabel hitam ini ya. Oke, sudah terlepas. Kemudian yang kabel kuning strip merah ini ya, kabel kuning strip merah ini kita lepas juga. Oke. Nah, nanti kabel kuning strip merah ini kan yang ke spool ya. Apakah spool ke kiprok ya, kiprok. Nah, kita pindah posisinya ke bertemu dengan kabel negatifnya ini ya, bertemu dengan kabel negatifnya ini. Nah, seperti ini ya. Bertemu dengan negatifnya ini ya. Oke, kita pasang soketnya. Oke ya, soket udah terpasang ya, jadi seperti ini. Oke ya, jadi ini kabel yang putih yang awalnya memang pengisian ya. Ini yang putih tetap bertemu dengan kabel putih di soket. Kemudian ini yang kuning strip merah ini kosong ya, kesini nggak connect kemanapun. Nah, ini kabel yang massa, kita konekin ke ini nih, kuning strip merah. Nah, ini yang hitam ini kita biarkan aja begini, nggak usah dihubungkan ya. Jadi hanya seperti itu untuk merubah full wave di spoolnya ya. Nah, kalau untuk motor lain ya, semacam generasi Honda, dia biasanya massa terhubung ke bodi ya. Nah, itu harus memutus dulu ya di bagian spoolnya. Nah, kalau untuk Yamaha seperti ini, Xeon, Mio lama, Mio Smell itu sama seperti ini caranya ya. Cuma memang beda soketnya aja. Oke, sekarang coba kita hidupkan motornya ya. Kira-kira isiannya sudah normal apa belum ya? Ini tester udah dihubungkan ke aki ya. Ini di sini tertera 12 volt ya saat mesin mati ya, atau mesin diem. Nah, ini biar nggak jatuh, saya taruh di sini aja nih biar nggak jatuh ya. Ntar malah rada. Nah, ini ya, tuh diem di 12 volt. Nah, coba kita hidupkan dulu motornya. Oke ya, motor udah hidup. Sekarang kita tes di testernya di angka berapa ya. Bentar. Nah, ini ya, kita lihat. Itu ya, ternyata sekarang udah di angka 13 lebih ya, sekitar 13,7. Padahal ini kondisi langsam ya, hampir ke 14 ya. Nah, ini coba kita gas sedikit. Nah, ini perlahan naik ke angka 14 ya. Nah, jadi ini pengisian udah normal.
Jadi kurang lebih seperti itu cara merubah posisi di spoolnya ya, atau nanti coba saya kasih gambarannya dah biar lebih jelas lagi. Jadi tadi ya yang kabel masa yang aslinya dari spool ini jadinya terhubung ke kuning ini ya. Nah, yang kuning dari spool tadi nggak dikonek ya. Kemudian yang putih ini tetap ketemu putih ini. Ini buat ke pengisian spool juga, pengisian kiprok juga. Yang kuning juga ke kiprok ya. Nah, sedangkan yang ini coklat ini arus dari kunci kontak ya. Jadi begitu kontak on, ini ada arus. Kemudian ini hitam masa. Nah, yang merah ini ada dua. Merah ini ke pengisian aki. Oke, atau bisa lebih jelasnya coba saya kasih gambarannya ya, yang tadi ya. Sino ini kok melaku terus. Oke ya, jadi tadi yang kabel soket 6 ini anggap seperti ini ya. Oke, anggaplah seperti ini ya. Tadi kan 6 ya. Yang kita lupa tadi. Oke, 6 titik ya. Oke, jadi yang kabel 2 tadi ini ya, yang warna apa tadi? Coklat strip biru tetap didiamkan aja, jangan diutak-atik. Kemudian ini ya, coklat strip biru diemin aja. Kemudian satu lagi juga hitam ya, hitam strip merah ya, ini diamkan aja. Nah, yang tadi satu ini kosong ya, yang satu kosong. Kemudian sini ada kabel spool ya, kabel yang arah dari spool kuning. Kemudian ada putih, kemudian ada hitam ya. Nah, hitam ini diputus ya, karena memang koneksinya seperti ini dan seperti ini ya. Nah, waduh kok kotor banget. Lagi dilali, anak iklan jadi lali. Oke ya, jadi misal gini ya, kita buat contoh aja ya. Misal ini ya, anggaplah kuning ya. Nah, yang kuning ini diputus ya, yang kuning ini diputus tapi dihubungkan ke hitam. Jadi artinya gini, kuning spool diputus. Nah, yang hitamnya ketemu kuning yang arah dari kiprok ya. Nah, ini yang hitam kan masa, hitam masa ketemu kuning yang ke arah kiprok. Nah, sedangkan yang kabel warna hitam dari kiprok, kabel hitam terus jangan dihubungkan kemana-mana. Nah, sedangkan yang putih tetap bertemu dengan putih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Aki nggak bakalan tekor lagi, jaminan 100%. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat lainnya ya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.